Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pribadi Mumpuni Adi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana melakukan uji kemiripan terhadap paper yang pernah kita tulis untuk keperluan kenaikan jabatan fungsional. Misalnya dari lektor ke lektor kepala atau dari lektor kepala ke guru besar. Sebelum saya mulai, saya akan perlihatkan dulu berapa sih nilai yang kita butuhkan untuk uji kemiripan ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tertulis bila hasil uji kemiripan melebihi 25% terhadap satu dokumen, dan di sini tidak termasuk daftar pustaka. Kemudian kemiripan kalimat yang kurang dari 3%. Maka peer review secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi. Oke, di sini artinya kita sudah punya nilai benchmark bahwa hasil plagiasi kita tidak boleh lebih dari 25% kalau mau jurnal kita dianggap atau dihitung. Sedangkan di satu sisi kita punya masalah. Kita sudah tulis jurnal itu mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Bisa dibilang kita mencek plagiasi dari sesuatu yang sudah terbit, otomatis sudah ada di internet. Kan itu lucu ya. Pasti hasilnya akan tinggi kalau dicek dengan software Turnitin yang biasa. Contohnya yang banyak dijual di toko online ya. Itu banyak yang murah tapi dia versi student. Nah, versi student itu tidak bisa mengeksklud atau mengeluarkan paper atau sumber yang berasal dari tulisan asli kita sendiri, yaitu tulisan jurnal itu yang sudah terbit. Oleh karena itu, dibutuhkan di sini adalah software Turnitin yang versi instruktur yang biasanya tidak diperjualbelikan dengan murah di toko online, perlu dibeli secara resmi. Oke, di sini saya akan perlihatkan bagaimana cara untuk melakukan cek plagiasi atau cek similarity menggunakan Turnitin versi instruktur. Mari kita sama-sama simak. Baik, di sini saya sudah masuk ke halaman Turnitinnya. Oke, pertama ya, kalau saya kembali ke home, di sini pasti kita butuh masuk ke dalam kelas. Kita harus sudah bikin kelas terlebih dahulu. Setelah kelas sudah jadi, kita harus bikin assignment. Ini saya contohnya namanya adalah cek jurnal. Lalu setelah itu kita lakukan adalah view. Nah, setelah itu kita lakukan submit file. Di sini kita masukkan first name. Misalnya saya masukkan nama saya ya, Pribadi. Last name-nya adalah Adi. Lalu submission file-nya ini bebas, bisa nama jurnalnya. Contohnya saya masukkan ini saja, tes plagiarisme. Lalu sekarang kita masukkan jurnal kita. Saya pilih dari komputer. Oke, setelah itu kita lakukan upload. Ini kita tunggu sampai selesai ya si muter-muternya. Oke, kalau sudah selesai, kita tekan tombol confirm. Selanjutnya kita balik ke bagian assignment. Tinggal diklik tombol biru ini. Kita masuk ke halaman ini dan di sini masih proses. Untuk melakukan pengecekannya, kita bisa lakukan refresh sampai dia selesai. Baik, ini adalah hasil dari plagiarisme saya. Ternyata dibaca sangat tinggi, 91%. Wow. Oke, kita sama-sama lihat ya hasilnya. Ini bisa kita perbesar. Oke, nah yang plagiarisme ini akan ditandai dengan highlight ya, warnanya berbeda-beda. Oke, ini adalah hasil paper saya yang ditulis 5 tahun yang lalu. Ini terbit di jurnal Sensor and Actuator Biochemical, ini jurnal Q1. Kalau kita lihat 91% ya. Dan dilihat 86% ini adalah hasil tulisan saya. Bisa dicek ya, kalau kita klik di sini. Ini kalau kita klik sumbernya lagi, dia akan masuk ke halaman aslinya. Artinya sahih ya untuk kita lakukan exclude. Karena ini aneh banget kalau kita nggak exclude, hasilnya jadi sangat tinggi.
Lalu yang kedua ya, di sini ada muncul juga yang nomor 2, 4% ini dari mana? Bisa diklik juga. Ternyata masuknya ke tempat yang sama. Artinya perlu kita lakukan exclude juga. Oke, kita akan lakukan exclude untuk 2 ini. Yang pertama di sini. Ini diklik di bagian ujung ya. Di publication, lalu pilih exclude sources. Nah, ini pastikan kita klik semua nih. Karena ini bagian dari sana. Jadi masuk klik aja semua. Ya, ini diklik semua. Karena ini bagian dari 86% yang tadi. Nah, kalau kita lupa nggak ngeklik ya, nanti dia tetap dihitung. Oke, ini diklik semua. Memang butuh kesabaran ya untuk melakukan ini, karena banyak yang harus diklik. Kalau nggak nanti kita dianggap tinggi ya. Walaupun itu sebenarnya dari hasil paper yang sudah kita tulis. Oke ya, di sini diklik semua karena ini bagian dari si 86% ini. Kita lakukan exclude. Nanti dia akan menghitung. Nah, sekarang jadi tinggal 3% ya. Tinggal 3%, tapi ini masih hasilnya adalah remeh-temeh ya. Kalau kita lihat di sini yang nomor 3 ya, nomor 3 di submitted to student paper ini mestinya nggak masuk ya. Kenapa? Karena ini nama judul paper kok dimasukin ya, artikel info juga masuk. Ini aneh. Jadi ini bisa kita lakukan exclude juga. Ini klik semua. Exclude ini. Kemudian yang aneh-aneh lagi nomor 4 juga nih masih aneh ya. Nomor 4 ini kita exclude juga. Oke, ini sudah mulai berkurang. Nah, nomor 1 kita lihat ya. Kalau judulnya sama persis ya. Kita lihat. Nah, ternyata kalau dilihat ya, ini adalah sumbernya. Ini dari sini dia ambil ada di bagian bibliografi biasanya. Di bagian reference. Itu ada paper saya dia masukin. Nah, di sini terbaca bahwa itu adalah plagiarisme, padahal dia yang ngutip punya saya nih ya. Performance electrolyte ini. Jadi ini sahih untuk kita buang juga. Kita exclude. Masa judul saya dianggap punya orang kan lucu. Udah saya tulis sendiri. Terbitnya juga duluan ini. Oke, makin jadi hilang ya 2%. Nah, ini artikel info masih aneh nih. Ini kita buang juga karena masa artikel info dianggap plagiarisme. Oke, kita exclude lagi. Jadi memang dalam proses ini butuh kesabaran dan butuh orang yang ngerti ya mana yang harus di-exclude, mana yang tidak. Oke, sini sudah hampir bisa dibilang bersih ya, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, nah ini juga nomor 1, ini masa yang dikena ini ya, 09425 ini. Berarti ini kita buang juga, karena ini remeh-temeh yang nggak penting. Exclude. Oke, nah ini naik lagi, karena masih ada yang kebaca nomor 2 ya. Nomor 2 juga ini aneh, kalau seperti ini ya yang kebaca, ini bisa kita exclude juga. Sekali lagi ini butuh kesabaran. Oke, nomor 2. Nah, ini kan yang ke copy yang ini ya. Masa ini di copy. Ini kita exclude juga. Oke, ini yang aneh-aneh udah hilang ya. Nah, tinggal di dalam ya. Oke, ini seperti ini nggak masalah, nggak usah saya buang. Nah, ini nomor 1 kok sensor aktuator B ini masih kena. Nah, ini kan aneh ya. Nah, ini kita bisa exclude juga. Oke, jadi yang judul nggak ada. Nah, ini nomor 1 nih masih masuk ya. Judul ini kan nggak masuk mestinya. Jadi exclude lagi. Memang sekali lagi ini butuh kesabaran ya untuk bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya ini kita tidak plagiat gitu. Karena ini paper lagi, ini adalah paper yang terbitnya sudah 5 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin sudah ada yang ngutip dan sebagaimana gitu, sehingga hasilnya jadi terlihat tinggi. Oke ya, di sini udah nggak ada yang aneh. Nah, ini nggak masalah karena mungkin saja saya mengutip mirip. Oke, jadi hasilnya sangat kecil ya, 1%.
Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil seperti ini adalah kalau memang paper yang Bapak Ibu tulis itu tidak copy paste ke tulisan orang lain di sini ya. Kemudian kita bisa lihat di sini filter apa yang saya pakai. Filternya pertama adalah exclude bibliografi. Jadi artinya di bagian references ini tidak akan ikut dimasukkan. Kemudian saya tambah 1% ya untuk source-nya. Jadi artinya yang remeh-temeh kurang dari 1%, kadang-kadang hanya beberapa kata yang mirip gitu ya. 1-2 kata itu masuk. Nah, oleh karena itu saya batasi 1% saja di sini. Nah, setelah selesai kita dapatkan hasil hanya 1%. Nah, ini kita lakukan adalah print ya, download di bagian current view. Oke, di sini ada hasil filenya. Kita bisa buka ya. Ini judulnya tadi tes plagiarisme, nama saya. Nah, ini adalah hasilnya di sini ya. Kalau kita scroll ke paling bawah, nah, oke, dia akan ada resultnya apa yang dilakukan ya. Nah, ini 1% hanya dari sini ya. Kemudian ada keterangan ya, exclude code off, artinya filter yang dipakai bibliografi on. Hati-hati kita pakai filter untuk membuang bibliografi, dan exclude match kurang dari 1%. Nah, baik. Di sini ya, sekali lagi lakukanlah dengan bijak, artinya satu ya, jangan semua di-exclude kalau memang itu tidak termasuk ya. Jadi kalau memang masuk ke dalam paper yang asli gitu, yang tadi remeh-temeh, itu bisa di-exclude. Tapi kalau ternyata memang kita mungkin ya tanpa disadari melakukan copy paste, atau mungkin kita mirip dengan tulisan orang lain, itu tidak masalah sebenarnya. Jangan sampai di-exclude semuanya, karena itu justru sangat mencurigakan gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pesan terakhir adalah ketika kita menulis paper apapun itu, jangan pernah melakukan copy paste. Karena kalau kita sekali melakukan copy paste, otomatis hasil plagiarisme kita atau similarity kita akan tinggi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.